pelan-pelan. Itu bajunya telat. Cakep. Selama saya melakukan liputan di Jejak Petualang, banyak banget sih yang diliput. Ya salah satunya ya extreme sport. Kalau naik gunung itu sebenarnya salah satu extreme sport juga, cuman ya masih lebih santai dibandingin yang lainnya. Kalau dibilang lebih seneng apa sih gitu dibandingin, maksudnya olahraga ekstrim yang lain tuh yang mana salah satu yang paling saya suka? Yang paling suka itu naik gunung sih, trekking atau ya pendakian-pendakian ke lokasi-lokasi yang jauh-jauh gitu. Lebih senang ke arah sana. Momen yang paling nggak bisa dilupain banyak banget sih ya. Cuman yang paling beda itu pendakian saya waktu ke Gunung Elbrus. Jadi itu sebenarnya juga bisa dibilang perjalanan saya yang paling jauh gitu di luar Indonesia. Bagi pendaki di dunia yang ingin menyandang gelar Seven Summiter, gunung ini tidak boleh dilewatkan. Dengan ketinggian 5.416 mdpl, gunung ini dikenal dengan cuaca yang selalu ekstrim. Terletak di benua Eropa, Gunung Elbrus memiliki dua puncak yang tingginya hampir sama. Puncak barat setinggi 5.642 mdpl dan puncak timur tingginya 5.621 mdpl. Beberapa minggu sebelum pendakian kita banyak banget latihan karena tipikal Gunung Elbrus itu adalah gunung es. Banyak kita latihan ya pernapasan, kardio sih paling diperbanyak. Udah gitu juga latihan rappelling yang mentally juga itu kita juga belajar. Inti dari pendakian Woto ke Elbrus itu kita harus memperkuat fisik dan mental ya, terutama mental sebenarnya. Karena beda banget sama gunung-gunung di Indonesia. Kalau di sana pasti bukan hanya capek juga, tapi juga pasti bakal kedinginan banget sih. Walau pendakian di medan salju bukan hal pertama bagi saya, ini benar-benar berbeda dan menguras tenaga. Ini namanya Geselhat. Berarti saya udah di ketinggian 4.050 meter di atas permukaan laut. Tapi target kita harus sampai itu yang ada batuannya itu. Namanya apa, Wak? Pasuhokrok. Ada batu dua itu. Nah, kita harus sampai sana. Maksimal 1 jam. Kita sampai di ketinggian 4.500 meter. Udah di bawah Pasuhokrok. Sebenarnya pendakiannya ke Elbrus itu saya nggak sampai puncak. Bukan nggak mau sampai puncak atau nggak sanggup sampai puncak. Cuman ada pertimbangan-pertimbangan yang gimana ya, yang akhirnya saya memutuskan udah gitu loh. Jadi ya nanya sama diri sendiri, sanggup nggak sih sampai puncak nih gitu. Karena saya sendiri nggak mau maksain. Kalau dipaksain mungkin bisa, cuman nggak tahu nanti turunnya bisa selamat apa enggak. Karena
bukan hanya kita fokus untuk sampai ke puncaknya aja, tapi gimana caranya kita fokus bisa kembali pulang dengan selamat. Dan waktu di perjalanan pendakian ke Elbrus itu, pas udah mencapai ketinggian 5.000 kaki, maksudnya 5.000 meter di atas permukaan laut itu sempat ngalamin kecapean yang luar biasa. Terus mulai emosi, mulai nangis gak jelas sih ya. Itu katanya sih ya itu memang salah satu memang cobaan mountain sickness sebenarnya gitu. Jadi ada yang lari ke sakit, ada yang lari ke psikologi gitu kalau mountain sickness kan. Karena medan yang semakin curam dan oksigen yang mulai menipis, ditambah suhu yang ekstrim, tubuh mulai berontak. Kelelahan di ambang batas membuat saya harus menyimpan impian mencapai puncak. Capek banget. Abangnya, kalau sakit enggak? Tenang. Hah? Cuma capek doang kan? Lelah aja ya? Capek aja kan dia untuk bergerak. Nggak apa-apa enggak? Cuma lelah. Yang lain cepet banget jalannya. Akhirnya tim Bijak Petualang sampai di puncak tertinggi Eropa, puncak Gunung Elbrus, dengan ketinggian 5.642 di atas permukaan laut. Pendakian saya, Tambora. Ini dia korbannya pacet. Kondisi kabut sangat tebal, angin kencang. Wah, kalau ngomongin pendakian berkesan di Indonesia banyak banget pasti ya. Salah satunya ke Tambora. Gimana ya? Tambora itu karakternya unik sih ya. Udah gitu selama perjalanan kita kena hujan, kesiksa banget sebenarnya mau pacetnya. Ini dia korbannya pacet. Wah, lihat udah berdarah-darah. Ini lagi asik ngisep nih. Ada tempat-tempat tertentu tuh yang memang terkenal dengan hutan jelatang. Tahu jelatang? Jelatang itu tanaman yang memang bisa dibilang tanaman nyebelin deh. Jadi daun-daunnya itu kalau kita kesentuh tuh kayak kesengat. Sejak 1492, saat pendakian gunung pertama kali dilakukan manusia, hingga saat ini sudah ratusan bahkan ribuan orang tewas di jalur pendakian Gunung Tambora. Lihat dong, ini jelatang semua. Lagi pakainya lengan buntung, cuman pakai celana pendek. Ini nekat bener sih abangnya. Buat yang udah pernah ke Tambora, pasti punya kenangan manis sekali dengan jelatang-jelatang ini. Makanya kita pakaiannya harus serba tertutup dari kaki sampai tangan tuh. Jelatang adalah sejenis rerumputan semak yang memiliki duri halus di permukaan daun. Efek gatal, panas, dan bentol akan terasa di bagian kulit yang terkena duri-duri halus daun jelatang.
ketika sedikit lagi nih, kira-kira setengah jam lagi nyampe ke bibir kalderanya, ternyata hujan badai. Kata guide-nya, bahaya banget kalau lagi hujan badai gini kan anginnya besar banget tuh. Takutnya selama perjalanan ke bibir kalderanya kan itu kebuka, takutnya kita jadi kena anginnya, bisa takut jatuh. Akhirnya kita diem di bawah pohon, itu kedinginan, basah kuyup, udah nggak tahu lagi, itu udah bingung mau lanjutin cuman nggak boleh, mau turun cuman tetap nggak rela gitu. Ini tinggal 1 jam lagi, seharusnya kita udah nyampe kaldera. Tapi tiba-tiba kita terjebak di dalam badai, kabut tebal, angin kencang. Kita nggak mungkin bisa nerusin. Turun ya Bang? Enggak, kita turun. Ya, nggak apa-apa. Gunungnya nggak kemana-mana kok, bisa balik lagi. Gunung tertinggi yang pernah gue naikin tuh ada, sebenarnya salah satunya ada yang di Papua, ada beberapa gunung kayak Intan Jaya, terus ada Trikora juga. Itu puncak Trikora. Aduh, masih jauh sekali. Ke Trikora itu salah satu yang berkesannya, kenapa? Karena akhirnya bisa sampai ke puncaknya. Puncaknya ketinggiannya tuh di atas 4.500 meter di atas permukaan laut. Perjalanannya 7 hari, udah gitu nggak gampang juga perjalanannya, ngelewatin hutan, ngelewatin rawa, udah gitu juga keadaan iklimnya yang hujan, dingin, sama sekali jarang banget kita kena matahari di situ. Mati-matian deh naiknya. Hijau tuh. Hijau ya, biarin aja. Enak yang sana. Sesampainya kami di ketinggian 3.500 meter, pandangan tertuju pada rongsokan sebuah pesawat Cessna berkapasitas 5 orang. Puncak-puncak maupun dinding gunung di Papua sangatlah terjal dan tidak dapat dijumpai di daerah lain di Indonesia. Sampai puncak, ini salah satu puncak yang tertinggi dan tersulit juga menurut saya, dan itu keluap semua. Wah, nangisnya heboh juga sih, itu bukan saya aja sebenarnya, di behind the scene-nya tuh semua pada nangis sebenarnya karena perjuangan banget kan sampai puncaknya. Lari juga. Sama mikirin pulangnya juga, perjalanan udah 7 hari gimana pulangnya juga aduh ngelewatin situ lagi. Cuman nggak bisa dilupain karena jalurnya emang luar biasa top banget sih. Diliatin kayak topeng monyet. Ini besar sekali. Ini udang apa lobster? Aduh, kita udah sampai nih di desa Babililo. Pasar apa ini warna juga. Jangan, takut kamera. Madep situ aja.
saya paling senang ke Papua memang ya, karena unik kali ya, dengan alamnya memang unik, dengan masyarakatnya dan budayanya yang unik, kearifan lokalnya, terutama ya orang-orangnya. Jadi selalu nge-support yang ayo Nona bisa, mau digendong kak, ya kan? Kalau mau digendong sama dia, mau ditarik sama dia. Jadi memang mereka tuh orang-orang yang selalu bikin semangat kita. Mau liputan apapun juga pasti mereka bantu. Wah, besar banget ini yang dinamakan sarang semut. Kita mau ngambil beberapa buah pala. Makanannya sih sederhana, cuman rasanya luar biasa. Ya paling seneng itu kalau ke pedalaman Papua sebenarnya. Pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, yang memang mereka punya budaya dan kearifan lokal yang unik gitu. Nah, ada salah satu tempat ini di Pulau Tarak, di Kampung Tarak kita bilangnya, itu di wilayah Fakfak. Pas perjalanan ke sana, udah nyampe deket sama pulaunya itu, tiba-tiba ada perahu-perahu yang mendekat gitu. Kita pikir, nah ini kenapa nih kok mukanya kayak heboh, teriak-teriak kayak gitu kan. Emang karakter orang Papua itu suka yang teriak-teriak kayak gitu. Pikir apa ada masalah sama perahu kita, ternyata itu sambutan loh, ternyata loh. Rombongan perahu berhiaskan daun janur saling beradu kecepatan meliuk-liuk di atas air. Mereka saling memacu deru mesin untuk menunjukkan atraksi bagi tamu yang baru datang. Tabuhan rebana dan tarian menambah riuh suasana penyambutan saya hari ini. Kalau di Papua itu karakternya beda-beda ya. Kalau Kampung Tarak itu di wilayah pesisir. Zaman dulu itu kalau Papua di pegunungan biasanya mereka pakai koteka, terus bertelanjang dada. Kalau sekarang sebenarnya udah nggak ada yang kayak gitu, kecuali memang udah kayak ada pesta ritual kayak gitu atau ada upacara tertentu. Nah kebetulan kalau di pedalaman-pedalamannya tuh masih ada tuh yang kita jalan kaki tuh harus berhari-hari. Ya Tuhan, masih nanjak-nanjak. Ini saya mau ke salah satu rumah dari suku Yali. Rumahnya tapi jauh di atas bukit. Bapak, selamat pagi. Pagi. Siapa nama Bapak? Yanaman. Bapak Yanaman? Aduh, ini pakaiannya keren sekali. Pakaian tradisional suku Yali. Keren banget kan? Aduh. Dari beberapa suku asli di pegunungan tengah Papua ini, pakaian tradisional dari suku Yali ini yang paling menarik. Lihat dong. Dia menggunakan lilitan rotan yang banyak sekali sampai panjang sampai di dada. Kemudian kotekanya memang berbeda seperti koteka orang Dani. Ini panjangnya bisa, kalau dilurusin itu bisa sampai kepala. Dan ini apa Bapak? Topi kah? Ya, Ini topi? asli. Waduh, ini lucu sekali topinya. Dari untayan-untayan bambu-bambu kecil. Tadi sih gokil.
Manis-manis, asem. Nah. Sebenarnya kalau perjalanan yang paling sulit itu dan transportasinya yang paling sulit itu salah satunya kalau kita ke pedalaman Kalimantan. Karena kalau ke pedalaman Kalimantan tuh satu-satunya transportasi itu cuma bisa pakai perahu kayu. Apalagi kalau misalnya kita harus ngelewati sungai-sungai yang jeramnya semakin besar. Jadi kan kalau ke pedalaman Kalimantan gitu kita harus menuju ke hulu. Jeram Kerabang adalah sebuah jeram besar sekaligus curam dengan debit aliran air yang keras. Susunan bebatuan yang besar menjadikan jeram Kerabang paling ditakuti oleh para motoris ketinting yang mengantar penumpang dari desa Long Alango menuju desa Apauping. Bayangin aja kita harus naik perahu tapi menantang jeram gitu. Aduh, itu ngeri banget. Jeram terdahsyat di Sungai Hulu Bahau. Ini namanya jeram Kerabang. Kita nggak bisa ngelewatinya, jadi otomatis penumpang harus turun dan perahunya atau ketintingnya ditarik. Tuh, kayak gitu tuh. Dan kasus untuk beberapa motoris yang nggak berhasil dan akhirnya kapalnya pecah juga banyak. Makanya itu kita perjalanan ke sana agak deg-degan. Aduh, ini aman gak ya? Kadang-kadang suka ngeliat ke motoris ya, aman gitu, aman ya, akhirnya oke gitu. Tarian Datun dari suku Dayak Tengah ini merupakan tarian yang menggambarkan pria dan wanita yang sedang memadu janji dalam perkawinan suku Dayak Tengah yang penuh sukacita. Saya pun mencoba menari lengkap dengan busana dan perhiasan khas suku Dayak sebagai persembahan bagi kedua pengantin yang sedang berbahagia. Banyak banget itu yang dibawa. Sampai 4 orang, 5 orang keberatan bawanya. Banyak banget itu yang dibawa. Sampai 4 orang, 5 orang keberatan bawanya. Ya, ini dia. Ini hasil yang kita dapat dari ujung sungai yang tadi. Nah, ini dipilah-pilah, masing-masing pasti kebagian, tiap kakak dapat. Banyak banget, pasti sering terjadi seperti itu. Salah satu contohnya dulu pernah waktu ke Sumatera Barat, tepatnya di Pasaman. Kebetulan waktu lagi nanya, katanya wah kebetulan nih di salah satu kampung lagi mau mengadakan lubuk larangan. Jadi ada satu sungai itu sebenarnya memang mereka punya tradisi, jadi selama beberapa lama itu nggak boleh disentuh sungainya. Pas pada momen tertentu, nah itu baru bakal ditangkepin ikannya rame-rame. Udah momen dibukanya lubuk larang itu banyak banget ikannya beneran deh. Jadi seumur-umur tuh nggak pernah ngelihat ikan diserok aja langsung banyak di jaring.
Penerapan sistem lubuk larangan sebenarnya hampir sama dengan sistem budidaya ikan. Bedanya, ikan tidak disimpan di dalam tambak atau empang, melainkan dibiarkan hidup di habitat alamnya, yaitu sungai. Saya udah siap megangin karung. Ini udah kebayang nih, pasti ikannya banyak dan gede-gede. Tapi ini ternyata nggak semua orang yang bisa ngambil, tidak bisa sembarangan. Karena memang sungai ini kan atas kepemilikan masyarakat Caniago. Jadi yang boleh ngambil hanya warga Caniago. Masyarakat mempercayai jika ikan diambil sebelum waktunya dibuka, maka dia akan mengalami kesialan bahkan kematian. Banyak banget itu yang dibawa. Sampai 4 orang, 5 orang keberatan bawanya. Ya ini dia. Ada yang langsung dimasak di sana, terus kita langsung nyobain. Kadang-kadang sih ada yang mereka dijual juga ada. Jadi tergantung mereka maunya gimana. Ada yang jual misalnya atau disimpan buat di rumah sehari-hari.